Halo Sobat SDGs, kembali lagi di program SDGs Talks yang di episode keempat. Nah, di episode ini kita akan membahas mengenai kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua. Nah, di sini saya sudah mengundang tamu yang saya rasa cocok untuk membahas mengenai kualitas pendidikan di wilayah Papua. Nah, sebelum mulai, saya mau pantun dulu nih. Cakep. Boleh ya? Bisa pantun itu. Oke. Jalan-jalan ke kota Tasik, bahas SDGs itu asik. Cakep. Oke, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Yusrel yang akan menjadi host dalam episode kali ini. Dan perkenalkan, ada kakak dan abang. Boleh dong perkenalkan dirinya? Halo semuanya, nama aku Vilo. Halo semuanya, nama aku Anto. Nah, ada abang Anto dan kakak Vilo. Nah, mereka ini merupakan pemuda-pemudi Indonesia untuk meneruskan mengembangkan Papua ke depannya. Nah, kalau bahas mengenai kualitas pendidikan nih, saya pernah baca beberapa artikel. Ada dua penyebab minimnya kualitas pendidikan di Papua. Yang pertama itu, kalau nggak salah ya, pertama itu infrastruktur. Yang kedua itu kesejahteraan guru. Nah, kalau dari daerah Abang Anto dan Kakak Vilo ini, apakah dua penyebab ini sudah termasuk atau mungkin ada penyebab-penyebab lainnya? Mungkin dua penyebab itu masuk yang dilihat ya. Jadi sudah masuk dari segi infrastruktur sama Kesejahteraan guru. kesehatan. Kalau untuk penyebab lainnya, mungkin di daerahnya Abang Anto? Iya, sebenarnya banyak sih masalahnya. Cuman yang paling kelihatan banget pada saat ini ya itu dua masalah itu, infrastruktur, baik itu aspek geografinya, baik aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan itu, lalu juga kesejahteraan guru, tenaga didik, seperti itu sih kalau di Papua. Kalau Kakak Vilo di bagian Papuanya di bagian mana? Oh, kalau saya dari Timika, kalau teman-teman tahu Freeport, nah di situ. Oh. Saya dari situ. Kalau Abang Anto? Kalau mungkin nggak asing ya di Nduga, apalagi yang dikenal dengan daerah konflik ya. Oh, berarti langsung kontak sama konflik Iya, itu kakak. Oh, jadi bisa jadi penghambat juga ya Iya, untuk? itu menjadi penghambat juga, salah satu penghambat yang memang sampai saat ini terjadi. Oh, gitu ya. Jadi kalau Abang Anto tadi mungkin bisa ditambah satu lagi ya untuk penyebab minimnya pendidikan di wilayah Papua, khususnya di wilayah Abang Anto, itu konflik bersenjata ya. Iya, masalah keamanan ya. Kalau Kakak Vilo cuma Iya, lebih ke masalah infrastruktur yang tadi ya. sama ini ya. Mungkin yang konflik KKB itu tidak langsung kontak sih dengan kota di Timika, itu nggak langsung kontak. Tapi dampaknya ada. Dampaknya pasti ada ya. Oh iya. Nah, saya mau nanya nih untuk ada nggak kayak organisasi yang mau yang menyuarakan pendidikan di sana gitu, selain pemerintah? Kalau organisasi, mungkin Anto mau duluan? Mungkin kalau dari saya, seperti organisasi itu mungkin udah banyak ya di Papua. Apalagi organisasi ini dibangun oleh orang-orangnya sendiri, seperti pemuda-pemuda di sana yang tergerak hatinya untuk membuat suatu perubahan untuk pendidikan. Tapi organisasinya bisa mungkin dari lain, bukan anak Papua saja yang masuk bisa ya? Untuk dari gitu. Kalau Kakak Vilo? Kalau dari saya sih, sebenarnya banyak sih, ada beberapa organisasi yang saya tahu yang memang berjalan juga dalam bidang pendidikan itu. Misalnya dari kota saya sendiri, Timika itu ada banyak banget organisasinya. Yang pertama itu mungkin organisasi-organisasi dari gereja, yayasan-yayasan gereja gitu. Jadi ada kayak misalnya saya sendiri itu bersekolah di sekolah yayasan Katolik, itu namanya YPPK, Yayasan Pendidikan dan Persekolaan Katolik. Nah, di situ mereka benar-benar fokus pada kegiatan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga bahkan mereka menyediakan kayak asrama-asrama gitu. Karena ya kalau dari tempatku sendiri, Timika itu ada Timika tuh diapit oleh dua wilayah, jadi kayak ada perairan sama pegunungan. Nah, jadi, untuk mendapatkan akses pendidikan itu kan agak susah. Jadi untuk yang wilayah perairan itu saya pernah lihat yang harus pakai perahu, sampan apa perahu gitu ya? Iya, ada juga kayak gitu. Namun sekarang itu mereka banyak bangun asrama-asrama tuh dalam kota Timika itu, supaya masyarakat-masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok itu mereka tuh bisa datang tinggal di situ, bersekolah di situ di dalam kota.
Nah, terus ada juga organisasi yang paling terkenal banget di Timika, itu organisasi dari Freeport juga, namanya YPMAK, itu Yayasan Pengembangan Masyarakat Amome dan Kamoro. Jadi Amome dan Kamoro ini dua suku besar yang ada di Timika itu. Jadi yayasan ini tuh mereka bukan cuman mengembangkan, bukan cuma melestarikan masyarakat Amome Kamoro, tapi masyarakat Papua lainnya juga. Jadi memang mereka tuh berfokus pada peningkatan sumber daya masyarakat Papua itu. Nah, mereka di situ tuh kegiatannya banyak banget. Mereka menyediakan beasiswa mulai dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, dan menyelesaikan tugas-tugas akhir itu pun juga ada. Mereka menyediakan itu, bantuan-bantuan itu. Tapi Bahkan ini di luar pemerintah ya, maksudnya ada juga. Kadang mereka kerjasama ya. Kerjasama di situ. Terus mereka juga menyediakan asrama-asrama. Asramanya itu bukan cuma di Papua, bukan cuma di Timika, tapi di beberapa kota Papua tuh ada. Bahkan asramanya itu juga ada dibangun di kota Semarang. Namanya ada asrama Amor. Itu benar-benar untuk anak-anak Papua juga di situ yang mendapatkan beasiswa. Oh iya. Jadi bukan hanya untuk kayak memfasilitasi kayak asrama, menyediakan asrama. Mereka ada nggak kayak ngajar gitu untuk meningkatkan SDM di sana gitu? Kalau ngajar ada, mereka di situ menyediakan tenaga-tenaga didik. Ada banyak banget mereka, pokoknya tenaga didik, guru-guru itu disediakan, dilatih supaya dapat mengajar, terutama untuk mengajar ke daerah-daerah yang terpencil, terpelosok seperti. Jadi bahkan yayasan ini pun mereka menyediakan alat sebagai aksesibilitas untuk bisa pergi ke daerah-daerah yang terpelosok tadi. Misalnya mereka menyiapkan helikopter, lalu perahu, lalu juga mereka menyiapkan bahan-bahan pangan, bahan baku untuk diberikan kepada guru-guru tersebut. Seperti itu sih. Oke. Maaf nih, saya mau kembali lagi untuk tadi kan 2 poinnya. Yang untuk kesejahteraan guru. Kalau di Abang Anto sendiri, akses guru itu terhambat gak untuk masuk ke wilayah Anto? Kan ada konflik tuh. Gimana tuh? Kalau untuk sampai saat ini yang dilihat mungkin untuk tenaga gurunya atau tenaga pekerja gurunya sampai saat ini mungkin di daerah pelosok atau perkampungannya itu memang sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh, karena terancam juga ya. Terancam juga. Tapi untuk di kotanya atau ibu kotanya itu lumayan memadai untuk tenaga kerja gurunya. Oke. Ya, tapi dengar-dengar ada juga kan tuh kayak tenaga-tenaga didik atau guru-guru yang mereka pergi mengajar di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah pegunungan ini, mereka dibunuh. Iya kan? Ada kan berita-berita seperti itu, iya. Itu sebenarnya miris banget sih. Iya. Jadi apa sih yang konflik ini ya? Konflik KKB. yang KKB itu ya? Iya. Oke. Berarti itu benar-benar langsung. Tapi yang tuh sendiri pernah nggak sih kayak langsung Puji Tuhan kalau sampai saat ini aman lah ya berarti. Berarti itu di daerah pelosok ya. Tapi itu merugikan banget tau. Iya. Kayak masyarakat sipil dibunuh, orang-orang yang mau datang membantu untuk mengajar, memberikan ilmu, mereka dibunuh, disandra segala macam. Jadinya ya gimana ya, mau itu jadi masalah. Masalah paling utama sebenarnya itu sih. Tapi yang untuk infrastruktur juga itu terpengaruh juga. terpengaruh sekali. Apalagi Nduga kan dikenal dengan daerah pegunungan. Jadi untuk menjangkau itu memang medannya. Pemerintahnya juga, pemerintah setempat juga susah untuk susah untuk menjangkau. iya. Kalau itu biasanya pakai apa kalau mau ke Kalau untuk ke daerah-daerahnya biasanya pakai helikopter. Oh, Kalau untuk pesawat belum ada lapangan terbangnya gitu. Oh iya. Apalagi daerah pegunungan, jadi nggak ada tanah yang nggak rata gitu. Oke. Jadi kalau Abang Anto itu tadi infrastruktur itu juga terhambat, aksesnya juga, terus kesejahteraan guru juga terpengaruh juga ya. Kalau Kakak Vilo ya mungkin samalah gitu juga. Nah, kita udah mau masuk di segmen akhir ini. Aku mau nanya nih, untuk pendapat dari Abang Anto dan Kakak Vilo nih, apa organisasi-organisasi ini bisa nggak mewujudkan membantu Indonesia? Kalau sekarang kan bisa dibilang Papua ini menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk mencapai SDGs, Sustainable Development Goals. Iya, itu program dari PBB yang
di beberapa di Disetujui oleh semua banyak negara ya. Nah, menurut kalian bisa nggak yayasan-yayasan yang tadi atau organisasi tadi membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai goals tersebut? Sebenarnya bisa ya, apalagi kalau organisasi-organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah. Nah, itu lebih dipermudah. Kalau cuman organisasinya yang bekerja atau ini tidak Tanpa ada yang akan terjadi gitu. Jadi perlu adanya campur tangan pemerintah Iya, juga. iya. Biar Tapi dipermudah. sebenarnya bukan Papua aja ya yang minim pendidikannya. Mungkin daerah-daerah pelosok di pulau-pulau lain kayak di Pulau Sulawesi atau di Pulau Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Gitu. Iya. Ya itu mungkin dampak dari kurangnya tidak rata ya untuk pembangunan pendidikan gitu. Iya sih, memang banyak banget daerah-daerah di Indonesia ini yang belum merata pendidikannya. Iya. Jadi bukan cuma di Papua kok, banyak sebenarnya daerah-daerah lain. Cuman memang kalau kita lihat pada saat ini, walaupun ya bisa dibilang udah lumayan maju lah ya pendidikan, tapi ya pada nyatanya pendidikan yang maju itu hanya di beberapa daerah saja. Ya, yang benar-benar difokuskan maju. untuk pemerintah Iya. mungkin gampang aksesnya gitu yang Iya, hanya difokuskan pada beberapa daerah saja. Daerah-daerah pelosok itu belum sama sekali. Bahkan untuk hal-hal dasar kayak misalnya baca tulis, menghitung, itu masih jadi permasalahan banget itu sebenarnya. Nah, iya. Kalau Abang Anto sendiri, tadi Abang Anto sudah bilang bisa membantu ya, tapi harus ada campur tangannya juga. Oke. Iya. Pokoknya pemerintah, organisasi, dan masyarakat tuh benar-benar harus bekerja sama gitu loh. Sama. Oh, tadi organisasinya bisa nggak mungkin nama organisasinya atau yayasannya? Oh, dari Anto ya tadi? Oh iya. Oh iya, belum. Saya mungkin ada beberapa organisasi yang memang langsung didirikan oleh anak-anak muda di sana. Yang saya tahu mungkin saat ini ada juga GPM. GPM apa tuh GPM? Dari Generasi Papua Mengajar. Oh, Itu dibangun oleh anak-anak muda situ yang memang inisiatif untuk membangun pendidikan di Papua. Abang Anto salah satu anggota dari organisasi itu. Enggak, Oh, enggak ya. masuk. Tapi untuk anak-anak muda yang mungkin bukan dari Papua bisa masuk juga ya. Bisa masuk. Oh, ya. Kayaknya saya pernah dengar deh tentang organisasi itu. Soalnya itu bagus banget sebenarnya organisasi itu. Bagus. Karena mereka itu mengajar bukan datang ke sekolah atau mengajar di sekolah, bukan, tapi mereka tuh di mana ada anak-anak berkumpul di situ mereka datang. Iya Oh, kan? jadi lebih Iya. kepada mendekatkan diri ke anak-anak Iya benar. di lingkungan langsung ya, maksudnya di Iya. lingkungan alam langsung ya. Misalnya anak-anak ada di warung suka jajan, kan anak-anak Oh, kecil iya. suka jajan kan. Nah mereka datang ke situ, kumpul lah sama adik-adiknya, mereka belajar bareng. Jadi mereka kayak, kalau nggak salah mereka kayak apa ya namanya? Menyatu Bekerja sama, lah, mereka ngumpulin duit buat beli buku-buku belajar kecil-kecil itu kan. Nah, terus Iya. dikasih lah ke anak-anaknya di lapangan sepak bola, dimanapun itu ada anak-anak, situlah mereka kumpul. Oh, ya, bagus juga ya untuk programnya gitu. Nah, untuk yang tadi sudah ini ya terjawab ya untuk bagaimana solusinya, apakah yayasan itu bisa membantu Indonesia untuk mencapai goals tersebut. Oke, jadi yang bisa saya ambil dari podcast ini, ada beberapa tantangan di Indonesia untuk memajukan pendidikan di sana. Yang pertama tadi infrastruktur, yang kedua kesejahteraan guru, yang mungkin aksesnya atau ya kurang diperhatikan juga ya. Iya. Terus yang ketiga tadi ada konflik juga ya. Iya, masalah konflik itu masalah paling utama deh di Papua itu. Tapi nggak semua ya, nggak semua juga. Semua itu. Mungkin ada beberapa daerah-daerah tertentu juga. Jadi itu yang bisa saya ambil. Tapi ada mungkin yang dari teman-teman yang sobat-sobat SDGs yang lagi nonton mungkin tergerak hatinya untuk menyuarakan kualitas pendidikan di Papua untuk bisa maju, bisa nih gabung di organisasi-organisasi yang sudah disebutkan tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ari. Kalau tadi saya buka dengan pantun, maka saya akan tutup juga dengan pantun. Emang gak boleh sepantun itu? emang disuruhnya gitu. 5 kali 25 Indonesia emas tahun 2045. Yes. Oke.
Terima kasih yang udah stay sampai akhir. Ditunggu untuk episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen juga. Terima kasih.